Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiesta Putra Rival Gifar, NIM 1924 10 10 2016. Saya di sini dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 4 Pandas, yang dimana tugasnya untuk minggu ini yang telah diberikan oleh asisten. Langsung saja menuju ke soalnya. Soal nomor 1, di sini kita disuruh untuk memasukkan iris.csv ke data frame. Sebelum kita masukkan iris.csv ke dalam data frame, di sini saya akan menjelaskan apa sih Pandas itu. Jadi Pandas itu adalah sebuah library yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analis data yang mudah digunakan dan berkinerja tinggi untuk bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk library NumPy sendiri sama seperti minggu lalu, yaitu suatu library yang disediakan oleh Python yang untuk memudahkan kita melakukan operasi komputasi tipe data numerik seperti itu. Kemudian untuk matplotlib-nya adalah library plotting 2 dimensi Python yang menghasilkan gambar publikasi bermutu di dalam berbagai format hardcopy dan lingkungan interaktif sepanjang platform. Baik, langsung saja di sini untuk memasukkan iris.csv ke data frame, di sini kita mengimport NumPy-nya terlebih dahulu, matplotlib-nya juga, dan kemudian juga pandasnya. Kemudian di sini kita membuat variabel data frame 1 yang dimana isinya adalah PD atau pandas read strip underscore CSV, yang dimana ini untuk membaca file CSV-nya. Yang kita masukkan di sini adalah iris.csv, yang dimana nanti untuk printnya ini menggunakan head. Head ini berfungsi untuk menampilkan 5 data teratas, sehingga tidak menampilkan semua data tapi 5 data teratas. Langsung saja kita print dan outputnya seperti ini. Di sini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga variety. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 kita disuruh untuk menormalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max. Sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai dengan 1. Di sini variabel baru menggunakan rumus variabel baru sama dengan di sini adalah value baru sama dengan value lama dikurangi dengan value min per value max dikurangi dengan value min. Kemudian variabel baru di sini adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Untuk value lama sendiri adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Kemudian Vmax di sini adalah nilai maksimal dari kolom data tersebut. Sedangkan Vmin sendiri adalah nilai minimal dari kolom data tersebut. Mohon maaf di sini agak sedikit ramai karena rumah saya berdekatan dengan masjid. Jadi lanjut. Di sini untuk mencari max dan minnya di data frame 1, kita bisa membuat variabel sebagai berikut, yang dimana untuk sepal length-nya underscore max, untuk mencari value max-nya dari sepal length-nya kita menggunakan kode program sepal length.max untuk mencari variabel max-nya. Untuk mencari sepal length min-nya kita mendefinisikan seperti ini. Data frame, kemudian kita masukkan arraynya dari sepal length, kemudian .min untuk mencari nilai minimalnya. Sama seperti yang lain, baik itu dari petal length-nya atau sepal width-nya atau dari petal width-nya juga. Kemudian untuk melakukan normalisasi iris, kita menggunakan perulangan for a in data frame.index, yang dimana data frame lokasi di sini untuk mencari tahu atau mengetahui letak dari variabel atau array yang kita cari atau data yang kita cari. Di sini yang kita cari di pertama yaitu adalah sepal length-nya, kemudian ada petal length, kemudian ada sepal width, kemudian ada petal width-nya, di mana
sesuai dengan rumus yang tadi untuk menormalisasikan atribut menggunakan variabel baru sama dengan variabel lama dikurangi value baru sama dengan value lama dikurangi dengan value minimal per value max dikurangi value min. Di sini kita gunakan rumus yang sudah ada, kita masukkan, kemudian kita print dengan df.head. Karena di sini variabel yang kita dicari adalah df.index. Kita coba. Karena ini error, kita rubah jadi df1. Main df1 semua ya, untuk menghilangkan errornya. Karena tadi saya lupa untuk merubah df1-nya. Seperti ini, kita coba. Oh, ini juga belum dirubah. Ini kita rubah terlebih dahulu. df1, 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 df1. Kemudian kita coba run kembali. Kita cari di sini ini masih belum dirubah. df1, df1, df1. Nah, jadi output yang ditampilkan yaitu nilai 5 teratas dari normalisasi iris. Jadi dari sepal length-nya, dari sepal width-nya, petal length-nya, petal width-nya, dan variety-nya. Ini adalah value-value 5 teratas yang berada di setelah dilakukan normalisasi data irisnya. Seperti itu. Lanjut, kemudian kita lakukan print data frame .toString, to_string, yang dimana toString ini digunakan untuk mepresentasikan data frame menjadi sebuah string. Jadi kita lihat di sini bukan df1. Di sini setelah kita print maka datanya akan array-nya akan berubah menjadi datanya akan berubah menjadi string seperti itu. Lanjut, untuk mencari rata-rata atribut irisnya, kita bisa menggunakan mean atau rata-rata. Di sini kita membuat variabel sepal length underscore mean, kemudian petal length underscore mean, yang dimana untuk mencari nilai rata-ratanya. Kemudian kita coba run terlebih dahulu. Ini sederhana saja untuk mencari nilai rata-ratanya. Ini belum saya rubah. Baik, ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sama juga, cuman ini lebih mungkin 5 angka di belakang koma. Ya, itu tidak terbaca, tetapi setelah itu tidak terbaca. Jadi ini ada 6 angka di belakang koma. Kalau ini kan banyak nih. Ini ada berapa angka ini? Ini lebih dari 10 angka kayaknya. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, kita bisa mempersingkat atau best practice-nya lah seperti itu. Oke. Sudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3 kita disuruh untuk mencari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Di sini untuk menghitung sentroid untuk mencari rata-rata seluruh data dalam suatu kolom. Kita membuat variabel dulu itu dari setosa, versicolor, virginica juga. Jadi semua yang berada di datanya kita buat variabel dulu setosa underscore sepal length di sini untuk mencari nilai rata-rata dari sepal length-nya. Kemudian untuk sepal width juga kita cari nilai rata-ratanya. Petal length-nya juga sama, kemudian petal width-nya juga sama. Terus kemudian kita print satu persatu, baik itu dari sepal length, sepal width, petal length, petal width-nya. Sama antara cara
cara untuk mencari nilai rata-rata dari setosa, versicolor maupun virginica sama. Kita menggunakan kode program yang sama, mungkin hanya dirubah dari atribut variabelnya saja, bukan atribut, variabelnya saja. Baik, kita coba print terlebih dahulu. Ini saya harus merubah df-nya dulu. Di sini df yang dipakai adalah df untuk menghitung. Oke, kita pakai df1. Kita pakai df1, df1, df1. Kemudian kita rubah di sini df1 semua. Sama, di sini kita rubah juga df1. Saya lupa ya, karena tadi tidak saya rubah. Saya sudah membuat kode programnya. Cuman tadi untuk memudahkan saya untuk mana ini data frame 1, mana data frame 2. Jadi saya saya kasih variabel berupa data frame df1 seperti itu. Di sini errornya adalah menghitung df is not definited. Mungkin kita menggunakan df2 ya. Tetapi sebelum itu kita masuk ini dfc. Oh, sebentar. Ini belum saya rubah. Tetap pakai df1. Coba ini kita rubah dulu. Jadi agak lama ya recordnya kalau kayak gini. Mohon maaf nih. Oke. Nah, maka akan muncul nilai seperti ini. Rata-rata setosa sepal length adalah 0,1966 sekian. Rata-rata setosa sepal width adalah 0,595 sekian. Dan seterusnya. Sehingga menampilkan output seperti ini. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 kita disuruh untuk memasukkan data iris testing.csv ke data frame. Lalu lakukan normalisasi terhadap iris testing menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Langsung saja di sini sama seperti data frame 1 tadi, kita membuat variabel data frame 2 sama dengan pd pandas untuk membaca CSV-nya, file CSV-nya. Kita print dan menampilkan data seperti ini outputnya. Kemudian kita rubah ke dalam string. Nah, jadi itu string ini juga fungsinya untuk merubah data frame ke string. Lanjut di sini untuk mengetahui max dan min-nya di data frame 2. Sama kita membuat variabel sepal length max 2 sama dengan data frame 2. Di sini untuk mencari variabel max-nya kita menggunakan max, untuk mencari variabel min kita menggunakan min. Dan seterusnya baik itu dari sepal weight, sepal width, petal width, sepal length kayak gitu. Kemudian kita lakukan normalisasi iris testingnya menggunakan perulangan for a. Di sini kita membuat perulangan for a in ring data frame 2.index. Sama di sini tadi untuk mencari lokasi dari data frame yang sudah dinormalisasikan, data iris testingnya yang sudah dinormalisasikan. Kemudian kita coba print, maka output yang muncul adalah seperti ini. Sepal length 0,1944 sekian, sepal width-nya, petal length-nya, petal width-nya, dan variety-nya. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 5 disuruh untuk memprediksi kelas data iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance.
Sebelum kita masuk ke kode program, di sini saya akan menjelaskan apa sih Euclidean distance itu. Nah, sudah saya tulis di sini, Euclidean distance itu adalah perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space. Seperti itu. Jadi, di sini kita membuat list kosong terlebih dahulu, yang dimana variabelnya adalah setosa testing, listnya kosong, versi colornya juga kosong, virginicanya juga kosong. Kemudian kita membuat perulangan for a in data frame 2.index. Di mana di sini distance sentosa kita masukkan data frame 2, sepaleng di sini variabel a, rea dikurangi dengan setosa sepaleng. Dipangkatkan 2 seperti itu. Kemudian ditambah data frame 2 sepaluit, di sini rea dikurangi dengan setosa sepaluitnya dipangkatkan 2. Kemudian ditambah dengan data frame 2 petal length, di sini rea dikurangi dengan setosa petal lengthnya dipangkatkan 2. Dan kemudian data frame 2 petal width-nya area ini dikurangi dengan setosa petal width dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan 1 dikali dibagi 2. Sama seperti distance dari setosa, versi color juga sama. Kemudian di sini ada yang terlewat, yaitu setosa testing.append. Append di sini adalah panjang data atau panjang data dari distance sentosa. Untuk menambahkan panjang data, ya, append. Kemudian kita membuat variabel hasil sama dengan array-nya ini, list kosongnya tadi itu diisi dengan setosa testing, versi color testing, kemudian virginica testing. Kemudian kita print setosa testing, print versi color testing, kemudian print virginica testing. Kita coba. Dan hasilnya atau outputnya seperti ini. Ya, ini kurang rapi ya sebenarnya outputnya ya. Oke, oke lah, nggak apa-apa. Lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 6. Di sini kita disuruh untuk menghitung berapa persen klasifikasi yang benar, akurasi saat memprediksi sebuah kelas. Di sini saya membuat variabel testing sama dengan list kosong. Tested-nya sama dengan true, kemudian nilai true-nya sama dengan kosong atau value-nya kosong. Bukan nol ya, kosong. Setelah itu kita membuat perulangan for i in range, kemudian learn sentosa testing, yaitu panjang data dari sentosa testing. Sebentar, sini saya akan mencari append dulu. Saya nggak lupa fungsinya append itu apa ya. Append pada Python. Nah, kan fungsi append di sini yaitu menambahkan item di akhir listnya, seperti itu ya. Jadi untuk kejelasan append di sini untuk menambahkan item di akhir list. Kemudian lanjut di sini if apabila variabel i atau perulangan i kurang dari 10, maka di sini apabila lagi setosa testing list i atau array i di sini kurang dari versi color testing i dan setosa testing i kurang dari virginica testing i, kemudian testednya sama dengan true, kemudian testing.append tested untuk mengambil value dari tested yaitu true. Jadi untuk menambahkan panjang datanya ya, list data terakhirnya, dan nilai true-nya yang semula 0 ditambahkan 1. Kalau salah, else-nya, jika salah maka testednya false atau hasilnya false, kemudian testing.append-nya dimasukkan. Jadi ini adalah outputnya nanti testnya yaitu false, seperti itu. Lanjut, jika variabel i kurang dari 20, maka versi color testingnya
dan setosa testing dan versicolor testing kurang dari Virginica testingnya. Tested-nya ini true kalau misalnya lebih kurang dari 20 dan nilainya ditambah 1. Kemudian tested-nya false jika I-nya lebih dari 20. Dan nilai tested-nya yaitu false. Lanjut, jika I-nya nilai 30, maka tested-nya di sini nilainya true, nilai true-nya, nilai value dari true-nya ditambahkan 1. Kemudian kita print, jika lebih dari 30, maka tested-nya nilainya false. Lanjut, kemudian kita print testingnya, kemudian untuk melihat atau kita untuk menghitung berapa persen kira-kira untuk klasifikasi seperti itu. Kita membuat variabel presentase atau persentase sama dengan nilai true dibagi dengan panjang setosa testing dikali 100 untuk mengetahui nilai berapa persennya. Kemudian kita print nilai keakuratan, di sini adalah presentase. Jadi hasil dari perhitungan ini akan masuk ke dalam presentase ini. Kita coba print ya. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas data mining modul 4 Pandas minggu ini. Saya minta maaf apabila ketika saya menjelaskan atau ketika saya menjawab pertanyaan ada beberapa yang salah atau keliru atau bahkan mungkin ada yang kurang tepat istilahnya seperti itu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.